Mari kita lihat sebuah kisah yang ini dikisahkan, dinukilkan di dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syablanji Al-Misri dalam kitabnya Nurul Absar, dan juga Hasyiah Al-Bujairimi. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mau menemui khalifah dan mau mengadu tentang istrinya yang sangat cerewet, istrinya yang seringkali marah-marah. Kemudian begitu sampai di depan rumah Umar, dia hendak mengetuk pintunya, ternyata dia mendengar bahwa istrinya Umar pun sedang marah-marah pada Umar. Maka laki-laki itu pun pergi. Tentu kita semua tahu apa yang ada dalam hatinya. Dan inilah yang nanti diungkapkan ketika Umar keluar dari pintu rumahnya, kemudian mengejar laki-laki itu dan mengatakan, saudaraku, nampaknya kau perlu dengan saya. Dia bilang, iya, saya ingin mengadukan tentang istri saya yang sering marah-marah pada saya. Tetapi saya juga mendengar istrimu juga marah padamu, maka apa gunanya saya mengadu pada kamu? Kalimat Umar luar biasa. Ini pelajaran mahal buat para ibu, buat para wanita. Kalimat ini menarik sekali. Umar mengatakan, fa innaha tabakhah li ta'ami wa khabbazah li khubzi wa ghassalah li thawbi wa radda'ah li waladi. Ada 4. Mengapa saya sabar terhadap istri saya? Karena dialah yang memasakkan makanan saya. Dialah yang membuatkan, mengadoni sampai memasakkan roti saya. Dialah yang mencucikan pakaian saya. Dan dialah yang menyusui anak-anak saya. 4 hal ini, mari kita ulang. Dialah yang memasakkan makanan saya. Dan dialah yang membuatkan roti untuk saya. Ini urusan dapur. Dialah yang mencucikan pakaian saya. Ini urusan sumur. Dan dialah yang menyusui anak-anak saya. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa kita ini bagian dari urusan kasur. Jadi urusan sumur, dapur, kasur bukan hal yang sederhana. Tidak akan jadi pelajaran buat para ibu. Tidak akan ini menjadi renungan buat para bunda. Bahwa ternyata sumur, dapur, kasur kemuliaan bagi Anda. Sumur, dapur, kasur itu yang membuat Umar sabar bahkan dengan semua kekurangan istrinya. Dan kalimat penutup Umar pada laki-laki itu adalah, sabar saudaraku, karena itu hanya sesaat kemudian hilang. Kemarahan meluap itu biarkan. Setelah itu kemudian dia akan pergi dan hilang. Dan berapa banyak hari ini laki-laki, apalagi dia memimpin kepala rumah tangganya, kemudian ketika melihat kesalahan istrinya atau istrinya yang marah, maka dia lebih marah dari itu semua. Kalau sudah begitu, yang ini marah, yang ini api, ini keluar apinya, apa yang terjadi? Api membakar rumah itu. Dan kalau ini terus berlangsung, maka tidak ada kalimat baiti jannati, tidak ada rumahku surgaku, yang ada adalah kapal itu mulai retak dan hampir-hampir saja mau karam kalau tidak segera diselamatkan. Para bunda, para ibu yang seharusnya juga kita tadaburi dari kalimat ini, sebenarnya adalah langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ayat ini, mentadaburi ayat ini, sebenarnya kita khawatir sekali karena ayat ini adalah ayat yang sangat sering kita tolak. Ketika Allah berfirman dengan sangat jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan berpenampilan tabarruj, penampilan jahiliyah. Kalimatnya sangat jelas, waqarna fi buyutikun. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Artinya bahwa wanita tempatnya memang di rumah. Ini yang dicoba untuk peradaban hari ini, untuk digiring para ibu keluar dari rumahnya masing-masing dengan semua alasannya. Dengan alasan ekspresi ilmu di masyarakatnya, dengan alasan bahwa wanita juga punya hak yang sama dengan laki-laki dan seterusnya. Tapi kita lupa, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka dari itulah hak dan kewajiban mereka pasti ada yang tidak sama. Karena tidak sama itulah maka ternyata Allah yang Maha Tahu dan Allah telah meletakkan bahwa ternyata tugas para wanita adalah di rumah mereka, tanggung jawab pertama mereka. Maka bukankah sudah saatnya kita dan keluarga kita mulai merenung, mulai mentadaburi apakah ini salah satu yang menyebabkan keluarga kita bermasalah? Apakah ini salah satu yang menjadi faktor mengapa anak-anak kita tidak istimewa? Maka ibu, pulanglah. Suamimu ingin meregup di telaga cintamu. Ibu, pulanglah. Di luar sana sangat tidak ramah untuk kelembutanmu. Ibu, pulanglah. Istanamu menunggu sentuhan surgawimu. Ibu, pulanglah. Calon orang besar
sudah duduk begitu manisnya, siap untuk belajar di madrasahmu. Ibu, pulanglah. Pemimpin masa depan umat ini, dia hanya ingin merasakan tatapan teduh pandanganmu. Ibu, pulanglah. Karena Allah yang memerintahkan para ibu untuk pulang. Ibu, pulang sebelum semuanya terlambat.